Lalu terkait rencana Kaisang masuk sebagai Depok pertama dan apa saja ataupun siapa saja nih parpol yang akan mendukungnya, kita bahas bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif dari Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Toto. Salam sehat, Bung Yasir. Selamat malam. Ini tanggapannya seperti apa nih dari awal baliho naik, kemudian banyak parpol yang mendukung, terus itu akhirnya menyatakan kesiapan. Ini menurut Mas Toto sendiri sebagai pengamat politik nih, emang sudah direncanakan sebelumnya sehingga membuat sebuah alur begitu atau seperti apa? Iya, saya malah ingin memberikan perspektif lain ya. Kalau kemudian kita menganggap ini adalah bentuk kepastian Mas Kaisang maju di Depok satu, saya pikir Mhm. belum. Kalau kita lihat bisa ada dua kacamata di sini. Kenapa Yang begitu? ya kalau kalau kita lihat secara cermat, Heeh. video ini menggunakan bahasa Depok pertama, walaupun kemudian dibumbui sudah direstui oleh persetujuan keluarga, lalu Betul. seakan-akan ini video politik karena ada merah putih. Tapi kok saya malah melihat ada kekasan, ini Mhm. bukan tidak mungkin juga apa ya, sebuah gaya marketing kontemporer, Heeh. memanjakan publik dan audiens dengan menggunakan isu lain, tapi ujung-ujungnya ada sebuah launching produk nih. Oh gitu Entah ya. Jadi melihatnya lebih condong ke situ atau ada peluang seperti itu ya? tetap ada saja, kita berbicara peluang bahwa Mas Kaisang memang ingin masuk di politik ataupun maju di Depok satu, tapi penggunaan kata Depok pertama itu biasanya lebih mirip malah dengan istilah kalau orang mau buka cabang gitu ya, entah restoran atau apapun itu Oke, istilah oke. cabang Mhm. pertama gitu, saya nggak tahu. Ini saya berusaha mencoba out of the box memberikan perspektif lain dan kita Perspektif yang menarik nih dari Mas Toto ini, jangan sampai kita, bahasa sederhananya jangan sampai kena prank lah ya dari Kaisang karena selama ini informasi ataupun, isu yang berkembang adalah, dukungan Kaisang untuk maju menjadi pilkada, maju di pilkada Kota Depok nih. Kenapa ya. akhirnya, Mas Toto berpikir bahwa ada perspektif lain tadi, bahwa jangan-jangan ini adalah sebuah bentuk strategi marketing dari Kaisang? Iya, kalau kita lihat karena Mas Kaisang ini memang sibuknya masih dalam dunia bisnis. Oke. Jadi kalau kita lihat bukan tidak mungkin Mhm. hal-hal yang terlanjur ramai disuarakan oleh partai tertentu seperti PSI, lalu kemudian malah menjadi bagian atau dimanfaatkan sekalian untuk menjadi strategi marketing yang kontemporer tadi. Itu Mhm. kemungkinan pertama. Kenapa? Saya juga menganggap andai kata betul Mas Kaisang mau masuk politik, kalau kita cermati juga sebelumnya Mas Kaisang sempat mengeluarkan pernyataan eksplisit loh. Mungkin saja saya kalau maju di Sleman atau di Solo. Dan ketika majunya di Sleman atau di Solo akan lebih terasa masuk akal karena kita tahu Solo adalah tempat Pak Jokowi, Mas Mhm. Gibran, sangat masuk akal kalau kemudian Kaisang masuk ke sana, apalagi Mas Gibran diisukan akan maju di gubernur, entah DKI atau Jawa Tengah. Atau Sleman adalah kampung dari istrinya misalnya. Agak rumit buat saya membayangkan tiba-tiba lompat ke Depok misalnya. Dan itu yang menyebabkan kalau saya sih melihat Mas Kaisang sepertinya memanfaatkan saja hype dari Mhm. ramai isu beliau akan maju di Depok malah menjadi bagian dari marketing untuk dunianya yang lain, Oke, yang apakah itu terlihat seperti kok tidak terlalu etis begitu? Karena kan, Gerindra sudah mendukung, PSI sudah mendukung, PDIP juga ikut berkomentar begitu. sebetulnya malah menurut saya politik harusnya dibikin asyik seperti ini ya. Oke. Jangan dibikin kaku dengan dorongan-dorongan karena ayahnya masih presiden, ya sudah Mhm, mhm. pasti hampir semua partai pendukung koalisi akan ikut setuju ketika ada isu Kaisang mau maju di Depok kah, mau maju di Bandung kah, mau maju di Solo kah, di Sleman kah, atau dimanapun. Saya malah lebih senang kalau Mas Kaisang menjawabnya dengan asyik atau Mhm, mhm. kemudian membelokkan isu ini menjadi isu yang lebih cair, misalnya kalau betul ternyata ini adalah bagian dari marketing non politik, menurut saya politik harusnya seperti itu. Oke. Dan kalau pertanyaannya peluang Mas Kaisang menang atau tidak juga kita harus melihatnya dalam konteks jangka panjang ya, apalagi berbicara Depok. Mhm, Pertama yang harus mhm. diingat adalah pilkada itu terjadinya 8 bulan atau 9 bulan setelah Pilpres. Atau kemudian ayahnya sendiri sudah tidak menjadi presiden loh. Dan Oke. apa yang akan terjadi di Pilpres itu akan menentukan sekali bagaimana kemudian peluang kemenangan dari bagian keluarga Pak Jokowi, karena rezimnya kan sudah pasti berganti, bukan Pak Jokowi lagi ya. Kalau memang yang menang adalah yang dianggap sebagai
bagian dari rezim Jokowi, meneruskan keberlanjutan, peluang Mas Kaisang tentu saja sangat besar. Tapi Peluang kalau Kaisang akan sangat besar ya. Kemudian Mas Toto, kalau kita lihat, tapi tidak dipungkiri bahwa apa yang menjadi pesan ataupun yang disampaikan oleh Kaisang menjadi Depok pertama ya, bukan Depok nomor satu ini akhirnya merespons banyak pihak, PSI, angkat suara, Gerindra juga akan bilang siap dukung. Kalau PDIP bilang kalau mau masuk ya udah hayu nanti kita kaderisasi gitu. Menurut Anda sendiri sebegitu potensialkah sosok Kaisang untuk menjadi seorang calon wali kota yang pantas untuk didukung? iya, pasti kita masih melihat variabel terbesarnya adalah keberadaan Kaisang sebagai anak Pak Jokowi, yang Oke. kita tahu masih memiliki kekuatan politik sangat besar, kepuasan publik tinggi, dan buat saya tidak mengherankan, hampir pasti partai pendukung koalisi Jokowi ya tidak akan ada yang berani menolak begitu kan. Tapi balik lagi ketika kita melihat karakter Kaisang ya, membuat sebuah isu, melempar sebuah isu. Ingat misalnya contoh, pada saat ramai-ramainya Puan dengan Ganjar Mhm. dalam konteks, masih berebutlah tiket dari PDI Perjuangan dan kita tahu kecenderungan Pak Jokowi mengendorse Mas Ganjar, Mas Gibran mengendorse Mas Ganjar, tiba-tiba Kaisang muncul dengan logika sebaliknya menggunakan kaos bergambar Mbak Puan. Apakah itu Iya, bisa diartikan itu dukungan Mbak Puan, Mas Kaisang terhadap Mbak Puan dalam arti politik yang sesungguhnya kan tidak juga. Harus betul. dilihat Mhm, mhm. konteks yang lebih cair, bisa saja non politik dan lain-lain gitu ya. Nah ini Itu menarik juga di kalimat Mas Toto, harus melihat konteksnya lebih cair, apalagi melihat background ataupun sikap dari Kaisang dalam apa ya, menyikapi politik ataupun dinamika politik yang terjadi ya saat ini. karena gini loh, andai kata betul ya, Depok Heeh. Pertama ini ternyata bukanlah sebuah launching produk politik bernama dirinya menjadi calon wali kota, Mhm. menurut saya jangan-jangan itu bisa kalau betul itu terjadi ya, itu cara Kaisang menolak dengan halus gitu pinangan-pinangan dari yang mendorongnya untuk menjadi, Mhm. calon wali kota. Kalau misalnya dia melaunching produk marketing atau produk, non politik kan artinya dia ingin mengatakan secara tidak langsung, saya concern terhadap kota Depok, tapi bukan dalam konteks politik. Atau Tapi bisa dalam juga konteks lain begitu ya. atau saya concern dengan bidang politik, tapi mungkin tidak di kota Depok. Itu yang, saya coba lihat, bukan tidak mungkin ya, Mhm. malah menjadi sebuah fakta yang, menarik gitu dari berbagai macam, nyelenehnya sosok Kaisang yang bukan sekali ini saja, sudah berkali-kali Mhm, mhm. dia Sosok nyeleneh, Kaisang termasuk dalam dunia politik nih. Apakah ini tentu atas pengetahuan dari sang ayah ya, Joko Widodo ya? iya, kalau, kita, melihat sudah pasti ya, tetap ada Oke. pembicaraan. Tetapi kalau kemudian ada yang bertanya, apakah Pak Joko Widodo yang ikut serta dalam misalnya merumuskan strategi ini, apapun nanti ujungnya ya, saya Mhm. kok meyakini tidak. Pertama, Pak Jokowi terlalu sibuk. Kedua, ya memang banyak hal yang memang keluar dengan gayanya sendiri, baik itu Mas Gibran atau maupun Mas Kaisang. Saya sih menangkap dari berbagai kejadian politik yang ada beberapa tahun terakhir yang mulai melibatkan Mas Gibran dan Mhm, Mas mhm. Kaisang ataupun Mas Bobi, mereka agak cenderung terlihat dibiarkan dengan gayanya sendiri. Itu Baik. terjadi di Mas Gibran. Dan saya meyakini juga pada skala yang lebih ekstrim terjadi pada Mas Kaisang karena kalau kita lihat memang Mhm. tingkat remehnya ini lebih-lebih lagi dibanding Mas Gibran. Itu Baik. yang menyebabkan saya agak berani berspekulasi, jangan-jangan ini bukan urusan Oke, politik atau jangan-jangan bukan urusan politik tapi non politik ya. Kita nantikan ya apakah pendapat dari Mas Toto ini terjawab. Kita nantikan bagaimana statement-statement selanjutnya dari Kaisang Pangarep nih, putra bungsu dari Presiden Joko Widodo. Terima kasih pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Toto. ya, selamat malam.